Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembahasan sholat istisqa dan sholat hajat. Kita akan membahas di bab ini tentang apa itu sholat istisqa, apa itu sholat hajat, dan bagaimana pelaksanaannya, serta kapan waktunya. Baik, mari kita sama-sama mulai dengan pembahasan yang pertama. Dari pengertiannya dulu. Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa itu artinya sholat 2 rakaat yang dilakukan dengan berjamaah agar Allah mengampuni dosa hamba-hambanya dan melimpahkan rahmat berupa turunnya hujan. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa sholat istisqa adalah tujuannya untuk meminta hujan, ya. Tapi dengan cara sholat berjamaah dengan tujuan meminta pengampunan dosa agar diturunkan rahmat berupa turunnya hujan. Lalu apa hukumnya melaksanakan syariat sholat istisqa? Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Ini menunjukkan bahwa saat terjadinya kemarau yang panjang, ketika sudah tidak ada air, susah mendapatkan air, maka disyariatkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qalaba ridaahu wa shalla rak'atain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke lapangan untuk sholat istisqa. Beliau menghadap kiblat, mengubah letak sorbannya dan melakukan sholat 2 rakaat. Ini salah satu dalil tentang pelaksanaan sholat sunnah istisqa. Lalu dari hadis Nabi tadi bisa dipahami bahwa tempat sholat sunnah istisqa itu adalah di tanah lapang. Kita bahas waktu dan tempat pelaksanaan sholat istisqa. Nah, waktunya sholat istisqa ini karena tujuannya mohon diturunkannya hujan, pasti waktunya itu dilaksanakan pada saat kemarau panjang, ketika umat muslim, ketika umat manusia sedang mengalami kesulitan air. Nah, waktu pelaksanaannya boleh kapan saja, asal bukan waktu terlarang untuk sholat, seperti ba'da asar, ba'da subuh. Nah, itu salah satu waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Namun ada waktu yang paling utama, yaitu mengerjakan sholat istisqa itu pada waktu sholat id, yaitu sekitar 20 menit setelah matahari terbit. Jadi ada waktu utamanya, walaupun boleh kapan saja. Nah, terus tempatnya di mana? Tempatnya seperti hadis Nabi tadi, bahwasanya Rasul pergi ke tanah lapang. Jadi tempat yang untuk melaksanakan sholat sunat istisqa itu adalah di lapangan. Itu tentang waktu dan pelaksanaan sholat sunat istisqa. Berikutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Ya, yang pertama adalah
Sholat istisqa ini dilakukan harus secara berjamaah, ya, sebanyak 2 rakaat. Nggak ada azannya, nggak ada iqamatnya. Itu yang pertama. Jadi dilakukan berjamaah sebanyak 2 rakaat, nggak ada azan dan iqamat. Lalu setelah dilaksanakan dalam sholatnya itu ada sesuatu hal yang berbeda dengan sholat lainnya, yaitu pada rakaat yang pertama bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Ini mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Nah, seperti biasa setelah takbir kemudian baca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah itu disunahkan membaca surat yang ditentukan. Contoh, di rakaat pertama disarankan untuk membaca surat Al-A'la, dan di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Itu berikutnya lagi, setelah selesai nanti sholat, karena setelah itu praktek sholatnya sama seperti sholat yang lainnya. Nah, setelah sholat itu selesai, si imam kemudian berkhutbah dengan sekali khutbah, tidak ada duduk antara 2 khutbah, berarti cuma sekali berdiri langsung selesai. Nah, setelah selesai khutbah, imam yang tadi kan menghadap ke jamaah, sekarang kembali menghadap kiblat sambil merubah posisi sorbannya, ya, merubah posisi sorban si imam yang tadinya di pundak kanan dipindah ke pundak kiri, diikuti juga oleh para jamaahnya. Jadi setelah selesai khutbah, imam itu lalu menghadap ke kiblat untuk merubah posisi sorbannya atau selendangnya yang tadinya ada di pundak kanan dipindah ke pundak kiri, diikuti oleh seluruh jamaahnya. Setelah selesai itu, imam kembali memimpin doa dengan khusyuk, ya. Nah, dalam pelaksanaan ini imam memimpin doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, memperbanyak istighfar dan mengulang-ulang doa yang dianjurkan oleh Nabi, itu Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, pada prakteknya seluruh jamaah ini ketika melaksanakan sholat istisqa ini disunahkan memakai pakaian yang sederhana. Apa tujuannya? Ini adalah karena di sini ada sebagai sholat yang minta pengampunan agar diturunkannya hujan, perlihatkan kefakiran, kesederhanaan dari mukmin-mukminat yang akan melaksanakan sholat, maka disunahkan memakai pakaian yang sederhana. Itu tadi tentang sholat istisqa. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sholat hajat. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat hajat? Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim saat memiliki satu kebutuhan, ya, baik kebutuhan tersebut berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama umat manusia, umat muslim lainnya. Nah, contoh misalkan ketika seorang siswa dalam menghadapi satu ujian, tes, agar tesnya berhasil, agar ujiannya berhasil, dia melakukan sholat sunnah hajat agar kebutuhan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Atau yang berhubungan dengan sesama manusia, misalkan seorang pengusaha ingin mendapatkan tender proyek yang diinginkannya, agar proyek tersebut mudah dan diberikan oleh Allah, maka salah satunya adalah melakukan sholat sunnah hajat.
banyak contoh yang lainnya. Nah, dari pengertian tadi, berarti sholat sunat hajat ini jadi disimpulkan adalah sholat yang dilakukan ketika kita mempunyai kebutuhan yang khusus, ya. Nah, kapan pelaksanaan sholat sunat hajat ini? Sholat sunat hajat ini bisa dikerjakan kapan saja, ya. Kapan saja, siang, malam, pagi atau sore. Yang pasti, ingat, bukan dilakukan pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Seperti kalau pagi pada sholat subuh sampai nanti masuk ke waktu duha. Kalau sore setelah sholat asar sampai waktu maghrib, itu larang-larangan sholat. Atau tengah hari pas tergelincirnya matahari menjelang waktu zuhur. Berikutnya adalah dalil tentang disyariatkannya sholat hajat. Dan di dalam dalil ini termasuk juga doa setelah sholat hajat. Kita simak hadis berikut, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajatun aw ila ahadin min bani adam falyatawadda falyuhsinil wudu'a thumma liyusalli raka'ataini thumma liyusni 'ala Allah wa liyusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Diterima dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang memiliki hajat kepada Allah ataupun kepada salah seorang manusia, hendaknya ia berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat. Kemudian membaca doa di bawah ini. Didahului membaca hamdalah dan sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Doanya sebagai berikut. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitah ya arhamar rahimin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun dan maha mulia. Maha suci Allah Tuhan Arsy Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Aku memohon kepadamu hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu, juga kemantapan ampunan-Mu, keuntungan dari segala kebajikan, keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau tinggalkan bagiku dosa kecuali engkau telah mengampuninya. Tidaklah suatu kegundahan kecuali engkau menghilangkannya. Tidaklah suatu hajat kebutuhan yang sesuai ridhomu kecuali engkau penuhi. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Nah, itu adalah dalil tentang sholat hajat. Yang di dalamnya itu terdapat doa sholat hajat tersebut, ya, dari lafaz la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibatir rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah
wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Demikianlah pembahasan kita tentang sholat istisqa dan sholat hajat. Besar harapan dari pembahasan kita kali ini, kita menambah ilmu kembali tentang sholat-sholat sunnah. Sholat istisqa ketika hujan sudah tidak ada turun, maka kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Berikutnya sholat hajat, kita dianjurkan untuk melakukan sholat hajat ketika mempunyai kebutuhan. Dua sholat ini dilakukan setelah proses minta ampun kepada Allah. Ya, coba kita praktekkan dalam keseharian kita. Sekarang kita sedang tertimpa musibah, kita menginginkan segera kembali normal, kita menginginkan kembali ke sekolah dengan segera. Yuk kita sholat hajat, kita mohon kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa, agar wabah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa berjumpa kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sekian pembahasan kita tentang sholat istisqa dan sholat hajat. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.